Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Fat Islamic Learning. Kita akan melaksanakan atau meneruskan kajian keislaman, khususnya Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan setelah kita mengkaji tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, ini semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas satu tema yang diambil dari kitab ini, Studi Analisis Kepribadian Rasulullah SAW, karangan Profesor Dr. Muhammad Rawas. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, kita akan coba mengurai kondisi sosial masyarakat jahiliyah ketika Rasulullah SAW hidup. Baik, kita langsung saja menuju ke kitabnya langsung. Al-halatul ijtimaiyah, kondisi masyarakat atau kondisi sosial. Nah, Profesor Muhammad Rawas di sini membagi beberapa poin terkait kondisi masyarakat Arab jahiliyah ketika waktu itu. Ada yang bentuk tradisinya ini terpuji, tapi ada juga yang tradisinya ini tidak terpuji, bahkan sangat dicela oleh Islam karena itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Yang pertama, al-usrah, kondisi keluarga. Nah, laqad ta'arafa al-arab anwa minan nikah. Jadi sebelum Islam datang, itu ternyata bentuk pernikahan itu dalam tradisi mereka bangsa Arab itu ada beberapa macam. Dan ini bentuk pernikahan ini bukan sebuah aib bagi mereka. Hal ini dikisahkan detailnya oleh Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW. Inna nikah fil jahiliyah al-arba'at anha, jadi bentuk nikah Arab jahiliyah, masyarakat jahiliyah ketika waktu itu dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama yaitu pernikahan sebagaimana pernikahan kita pada hari ini Jadi pernikahan yang memang disyariatkan oleh Islam, di mana ketika seseorang meminang seorang pemuda meminang seorang calon pengantin dari kaum perempuan, maka dihitbah terlebih dahulu, baru setelah hitbah mengadakan akad pernikahan. Kemudian, ini bentuk yang kedua yang mungkin agak sedikit menyimpang Yakhtubur rajulu ila ini kana rajulu yaqulu li imratihi idza taharat min tamsiha. Jadi ketika ada seorang suami itu berkata kepada istrinya setelah istrinya ini bersih dari haidnya, arsili ila fulan fastabdi minhu wa ya'taziluha zawzaha fala yamassuha hatta tatabayyana hamlaha min zalika rajulul ladzi tustabda'u min fa idza tabayyana hamlaha asabaha zawzaha idza habba wa inna ma yaf'alu zalika ragbatan binajabatil walad. Ada yang dinamakan dengan nikah istibdha, jadi di mana ketika seorang suami menginginkan keturunan anak yang unggul, maka dia tidak segan-segan untuk menyuruh istrinya untuk disenggamai oleh laki-laki yang memang memiliki kualitas benih yang memang memiliki kelebihan, keunggulan. Biasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki posisi penting, baik itu dari sisi jabatan, laki-laki atau suami-suami yang memang memiliki pangkat,
atau juga dari sisi hartawan ya. Jadi suami tersebut ingin anaknya ini memiliki satu keturunan yang eh, bagus dalam hartanya gitu ya. Maka mereka tidak segan untuk menyuruh istrinya untuk digauli oleh laki-laki yang memang memiliki keunggulan tersebut. Kemudian ada juga bentuk pernikahan yajtami'ur rahtum min ma dunal asrah. Jadi ada bentuk pernikahan di mana ya ada sekelompok orang ya kurang lebih 10 orang lah atau di bawah 10 orang ya. Lalu mereka ke 10 orang ini menggauli satu orang perempuan. Nah, ketika si perempuan tersebut hamil dan melahirkan, maka si perempuan ini dia bebas untuk memilih siapa ayah dari anak tersebut, ya. Dan ketika ayah tersebut itu dipilih oleh perempuan tersebut, ya, maka wajib bagi dia untuk menafkahi dari anak yang telah lahir. Ya. Ada juga bentuk pernikahan yang lain, ya, dimana ini lebih ekstrim lagi. Yajtami'un nas al-katsir fayadkhuluna ala ma'ah. Kalau tadi itu bentuknya di bawah 10, ini lebih banyak daripada 10 orang ya. Eh, Barang-barang kemudian ketika melahirkan, maka dia si laki-laki yang dipilih oleh perempuan tersebut mau tidak mau dia harus mengakui bahwa itu anak. Nah, ketika Islam datang, ya, tiga bentuk pernikahan yang terakhir ini itu dibatalkan dan tidak diperkenankan dalam agama Islam ya. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan fitrahnya ya. Di bentuk pernikahan yang diakui oleh Islam yaitu pernikahan yang sebagaimana berjalan ya. Khitbah, kemudian setelah khitbah baru melaksanakan akad pernikahan. Kemudian tradisi yang lain ya, ada di mana bangsa Arab ini, masyarakat jahiliyah ini tuharrimun nikah al-usul ya, mereka memiliki tradisi mengharamkan ya menikahi usul ya. Jadi nasab yang pokok ya. Seperti siapa? Ummahat, ibu-ibu mereka ya. Jadi tidak boleh bagi seorang anak atau seorang laki-laki menikahi ibunya, itu diharamkan dalam kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah. Begitupun dengan cabang-cabangnya. Ya, anak-anaknya itu tidak boleh. Atau misalkan furu al-ab, cabang-cabang dari ayahnya, saudara-saudara ayahnya itu tidak boleh. Tapi walaupun demikian, mereka membolehkan yuhilluna nikah zauzahal ab. Jadi menikahi uh, istri dari ayahnya yang telah meninggal ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Arab jahiliyah ini mereka biasanya menikah dengan tidak hanya satu istri dan lain istri. Nah, ketika ayahnya ini meninggal ya, maka istri-istri ayahnya ini boleh dinikahi oleh anaknya ya. Dan yang paling diutamakan, diprioritaskan untuk menikahi ya istri-istri ayahnya ini adalah anak yang pertama ya, anak yang pertama. Tapi kalau misalkan anak yang pertama ini lam yakun hajah fiha, tidak memiliki keinginan, maka boleh ya saudaranya untuk menikahinya. Nah, kemudian tradisi yang lainnya, jadi masyarakat Arab jahiliyah itu memperbolehkan ya seorang laki-laki mempersunting dua orang saudara sekaligus ya. Jadi kalau misalkan satu keluarga ini memiliki dua orang anak perempuan dan dua anak perempuan ini sudah balik ya, maka boleh bagi seorang pemuda ya, untuk menikahi
langsung dua sekaligus ya. Hal ini pernah terjadi ya. Seperti Abu Hayhah ya, Sa'id bin As itu di mana dia mempersunting dua orang sekaligus, dua perempuan sekaligus, Sofiyah dan Hindun binti Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Mahzum. Ya. Kemudian ada juga contoh yang lainnya di sini, Sakib bin Munabbih mempersunting Aminah dan Zainab, ya, anak dari Amir bin Zarf fi nikahin wahid. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ya, kemudian tradisi masyarakat Arab jahiliyah, mereka juga memperbolehkan bagi seorang laki-laki ya, ketika memang dia mampu ya, boleh untuk berpoligami sekehendaknya ya. Tidak ada di sini batasan at-taqayyud bi'adadin. Tidak ada batasan berapa seharusnya dia berpoligami ya. Ada di sini contoh-contohnya Mas'ud bin Mu'tab, kemudian Mas'ud bin Amr bin Amir ya. Itu mereka semuanya di sini itu memiliki 10 istri ya. Ketika Islam datang, maka 6 istrinya harus diceraikan ya. Sehingga hanya diperbolehkan 4 saja. Kemudian ada tradisi lain yumarisuna talaq ya. Jadi perceraian itu sudah menjadi satu hal yang lumrah di kalangan mereka ya. Jadi kadang satu hari cerai, besok rujuk. Besoknya lagi cerai lagi, besoknya lagi rujuk lagi ya. Nah, ketika Islam datang, maka ada batasan ya. Kemudian mereka juga yu'ayyiruna bil banat. Ya, anak-anak perempuan bagi mereka itu sebagai suatu kehinaan ya. Karena menurut mereka perempuan itu tidak bisa berperang, tidak bisa mencari nafkah ya. Oleh sebab itu mereka memandang perempuan ini dengan satu pandangan yang sinis ya. Jadi tidak terlalu diangkat posisi kedudukannya. Kemudian ketika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka perempuan tersebut tidak boleh menikah atau harus iddahnya itu selama 1 tahun. Tapi kalau misalkan ditinggalkannya karena cerai, maka tidak ada iddah di situ. Dia bebas untuk menikah kapan saja. Bahkan ketika diceraikan sore hari, besoknya dia bisa menikah langsung walaupun dalam kondisi hamil ya. Kemudian ada juga tradisi di mana masyarakat Arab jahiliyah ini la yuwarisunal banat wala nisa wala sibyan. Jadi mereka tidak terbiasa untuk membagikan waris kepada anak-anak perempuan, kemudian juga kepada perempuan, kepada juga asibian, anak kecil. Ya. Jadi waris ini bagi masyarakat Arab jahiliyah itu lebih diprioritaskan kepada kaum pemuda. Ya. Mungkin segitu saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Kajian kita karena memang waktunya terbatas dan kita ambil secara global, mudah-mudahan ini bisa memberikan satu pencerahan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.